Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, kita baca doa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar tentang hadis perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu, siapa sih di sini yang sudah pernah mendengar hadis-hadis tersebut? Atau mungkin sudah ada yang menghafal? Jika belum, mari kita bersama-sama menghafalnya. Tapi sebelum kita ke hadis, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang makna dari kata mandiri. Apa sih mandiri itu? Ayo ukti sekalian, mandiri itu berarti tidak menyandarkan tugas kita kepada orang lain. Nah, di sini siapa ya yang tergolong anak mandiri? Apakah ahi ukti sekalian di sini sudah bisa disebut sebagai anak mandiri? Nah, kita lihat dulu pengertian anak mandiri itu apa sih? Anak mandiri adalah anak yang selalu melaksanakan kegiatan dan tugas sekolahnya dilakukan sendiri dan pantang meminta bantuan kepada orang lain. Jika belum mampu menyelesaikan tugas tersebut dan tanpa berusaha sama sekali, berarti ia disebut anak yang tidak mandiri. Anak yang tidak mandiri perlu mendapatkan perhatian, tetapi tidak boleh menggantungkan kepada orang lain. Apabila belum mampu menyelesaikan tugas-tugas baik dari orang tua maupun guru, kita semua masih perlu latihan dan perhatian dari orang tua dan guru. Mari kita perhatikan hadis berikut. Ani Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyakhudha ahadukum ahbalahu thumma ya'til jabala fayatiya bihuzmatin min hatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah khairun lahu min ayyas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Rawahul Bukhari. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seseorang dari kalian semua itu mengambil beberapa tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia datang kembali dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu kemudian menjualnya. Kemudian dengan cara demikian itu Allah menahan wajahnya, yakni dicukupi kebutuhannya. Maka hal semacam itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang-orang, baik mereka memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut mengajarkan agar kita senantiasa mandiri untuk mencapai keinginan kita tanpa meminta bantuan kepada orang lain, apalagi sampai membebani orang tersebut. Selain mengajarkan kita untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, hadis ini mengajarkan kita untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup dan juga
untuk tidak meremehkan pekerjaan orang lain yang halal dan baik. Islam sangat menganjurkan pemeluknya agar senantiasa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk para pelajar. Mereka juga harus mandiri, misalnya mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas, baik di rumah maupun di sekolah. Umat Islam semua dituntut untuk bekerja keras dengan menggunakan segala kemampuannya. Kemampuan tersebut bisa berupa tenaga atau pemikiran yang dicurahkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, begitulah makna hadis yang tersirat. Nabi tidak hanya mengajarkan dengan bertutur kata, tetapi juga memberikan dengan teladan. Beliau adalah seseorang yang giat berusaha dan bekerja demi memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Selanjutnya kita ke bagian B, yaitu hadis tentang perilaku percaya diri. Apa sih percaya diri itu? Nah, sebelum kita bahas tentang percaya diri, ibu akan menceritakan sedikit tentang anak yang percaya diri. Atau mungkin bahkan ini ibu ambil dari kisah nyata di sekolah kita. Ayo ukhti sekalian, pernahkah mendengar kata-kata seperti ini? Jika kamu ingin mencapai cita-cita yang diinginkan, maka harus yakin dulu dan percaya diri bahwa kita bisa melakukannya. Bisa, ingat, harus digarisbawahi, kita harus percaya diri baru bisa melakukannya. Kita harus yakin dan percaya diri dulu, baru kita bisa melakukannya. Kalau tidak yakin dan tidak percaya diri, maka mustahil kita bisa melakukannya. Yang pasti, kita tidak akan bisa melakukannya. Selain yakin dan percaya diri, kita juga harus terus rajin belajar. Nah, sebagai contoh, suatu saat ada anak yang mengikuti lomba baca puisi. Tapi dia tuh anaknya pemalu. Anak tersebut tidak percaya diri untuk mendapatkan penampilan yang baik. Kemudian apa yang ia lakukan? Maka dihilangkanlah sikap tidak percaya dirinya tersebut. Kemudian ia rajin setiap hari, yaitu berlatih terus membaca puisi. Hingga pada saat perlombaan, ia dapat tampil dengan baik dan mendapatkan juara. Jika kita ingin mencapai sesuatu, selain harus yakin, percaya diri, dan terus belajar, kita juga harus memasrahkan semuanya kepada Allah, ya. Jangan berputus asa juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yay'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Nah, ayat ini menceritakan tentang seseorang yang tidak mengenal putus asa ketika kehilangan anak tercintanya. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Nabi Ya'qub alaihi salam, yaitu ayah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Seperti yang kita ketahui, Nabi Yusuf diajak berburu oleh saudara-saudaranya. Namun ternyata ia tidak kembali lagi. Saudaranya bilang, Yusuf sudah meninggal dimakan serigala. Betapa sedih hati Nabi Ya'qub saat itu. Saking sedihnya, saking sering menangis, maka mata beliau itu menjadi buta. Namun,
beliau tidak berputus asa. Lama-lama Nabi Yakub masih saja ingin mengetahui keberadaan Yusuf. Maka beliau menyuruh Bunyamin, saudara kandung Yusuf dari ibu yang sama, untuk mencari tahu keberadaan tentang Yusuf ke Mesir. Mudah-mudahan saja Nabi Yusuf masih hidup. Dan ternyata benar, Nabi Yusuf masih hidup. Itulah salah satu bukti balasan Allah kepada orang yang tidak berputus asa. Teruslah memohon dan yakin kepada Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Selain harus yakin, kemudian percaya diri, giat belajar, dan tidak berputus asa, percaya diri juga berarti tidak mudah ikut-ikutan mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Seperti kata Rasulullah, coba perhatikan hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sekarang kita bahas pengertian percaya diri. Apa sih percaya diri itu? Iya, percaya diri artinya percaya pada kemampuan sendiri. Bagi orang yang beriman, rasa percaya diri itu timbul karena adanya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada hambanya untuk melakukan sesuatu. Percaya diri termasuk akhlak terpuji. Rasa percaya diri perlu dipupuk dalam diri kita sedari kecil. Dengan percaya diri, kita dapat melakukan sesuatu pekerjaan dengan tenang dan dapat meraih hasil yang kita harapkan. Rasa percaya diri merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada kita dan hendaknya kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang ini? Yaitu dengan melakukan perbuatan yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Di masa sekarang ini dikenal sebagai masa persaingan. Orang yang tidak mampu bersaing, dia akan tersisih oleh orang lain dalam hal mencari posisi yang terbaik. Misalnya, sekarang nih, akhi atau ukhti duduk di kelas 3. Mulai sekarang, akhi ukhti harus sudah mempersiapkan diri untuk bersaing dengan teman-teman agar naik ke kelas 4 dan menjadi juara kelas. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk bersaing? Tentu dengan giat belajar salah satunya ya. Dan jangan lupa berdoa. Jika kamu sudah mempersiapkan diri dengan giat belajar, kamu akan memiliki rasa percaya diri untuk mampu bersaing dengan orang lain. Ciri-ciri anak yang percaya diri antara lain rajin dalam belajar, ketika tampil di depan umum itu apa adanya, tidak berlebih-lebihan. Kemudian wajahnya tampak selalu ceria, lancar, fasih dalam berbicara, dan tidak mudah terpengaruh terhadap bujukan orang lain. Ayo ukhti mau tidak seperti itu? C. Hadis tentang perilaku tanggung jawab. Pada hakikatnya semua manusia adalah pemimpin, dan pemimpin itu harus bertanggung jawab. Pemimpin juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di kemudian kelak di hari akhir. Jika kita semua adalah pemimpin, maka kita semua harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita lakukan. Ibu kasih contoh, kalian sebagai murid, tanggung jawab kalian
adalah belajar bersungguh-sungguh hingga menjadi anak yang pintar dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Jika kalian malas, maka berarti kalian termasuk orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh lain, ketika guru memberikan tugas kepada akhi ukhti sekalian, apakah akhi ukhti mengerjakannya? Kalau mengerjakannya, berarti kalian sudah termasuk kepada anak yang berperilaku tanggung jawab. Jika tidak melaksanakan tugas dan tidak melaporkannya kepada guru, maka anak yang bertanggung jawab. Islam sangat menjunjung tinggi tanggung jawab. Tanggung jawab ada hubungannya dengan hak dan kewajiban. Orang yang mampu bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya berkewajiban untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah dari hartanya tersebut. Dia juga berhak untuk mempergunakannya sebagaimana yang dikehendakinya, asal sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada juga tanggung jawab kepemimpinan dalam Islam. Etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, kita semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap diri kita sendiri. Seorang ayah bertanggung jawab atas keluarganya, seorang atasan bertanggung jawab atas bawahannya, seorang presiden atau gubernur atau bupati bertanggung jawab atas seluruh rakyat yang dipimpinnya. Seorang guru juga bertanggung jawab atas muridnya. Begitu juga seorang murid harus bertanggung jawab atas dirinya untuk belajar yang rajin sehingga mampu meraih cita-cita. Bagaimana bu hadisnya? Ini dia hadisnya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang bertanggung jawab. Karena subhanallah, pertanggungjawaban di hadapan Allah itu amat sangat berat. Dari semua pembahasan yang telah kita pelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang percaya diri mampu menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya sesuai dengan tahapan perkembangan dengan baik. Sebagaimana Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi, itu juga melalui tahapan-tahapan dan proses. Kita sebagai hamba yang beriman harus mampu mempertimbangkan berbagai pilihan, membantu membuat keputusan sendiri, dan itu mencerminkan percaya diri. Maknanya menunjukkan bahwa kita percaya dengan kemampuan diri sendiri. Singkatnya, orang-orang yang istiqomah tidak akan takut dan sedih karena percaya bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan sesuai dengan rencananya, dan itu baik untuk kita semua sebagai hambanya. Kalau kita tidak percaya diri, maka akan sulit untuk mandiri dan bertanggung jawab. Tapi kalau sudah bertanggung jawab dan mandiri, insya Allah biasanya ada kepercayaan diri dari situ. Dan teman-teman, untuk hari ini semoga dapat difahami ya. Jika belum, silakan bertanya kepada Bu Sri ataupun Bu Nur. Untuk tugas, menyusul ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.